Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Syahrani Ramadan dengan NIM 18721501138. Materi pembahasan saya adalah implementasi pajak. Implementasi pajak dalam model general, equilibrium, komoditas pendapatan, faktor produksi secara parsial, lain-lain tentang pajak. Desain pajak, horizontal equity, biaya dalam menjalankan sistem pajak, tax avoidance versus tax evasion. Implementasi pajak dalam model general equilibrium. Komoditas. Komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka. Sedangkan menurut KBBI, komoditas berarti sebagai produk dagang utama atau benda niaga. Biasanya berupa produk mentah yang bisa digolongkan berdasarkan mutu sesuai standar perdagangan internasional, seperti kopi, beras, gandum, karet, jagung, dan lain sebagainya. Jenis-jenis komoditas. Ada komoditas energi, mencakup minyak bumi seperti diesel, bensin, like sweet crude, brand crude oil, dan crude oil. Tak hanya itu, jenis komoditas energi juga kerap kali diperjualbelikan, batu bara dengan satuan berupa ton, metrik, dan barrel. Komoditas pertambangan, contoh komoditas pertambangan logam industri memiliki cakupan yang lebih luas, antara lain magnesium, titanium, nikel, aluminium, tembaga, timah, karbon, besi, dan masih banyak lainnya. Komoditas pertanian mencakup berbagai macam hasil alam untuk dikonsumsi seperti gula, beras, kedelai, gandum, kopi, dan masih banyak lagi. Komoditas peternakan mencakup seluruh sektor peternakan mulai dari pakan, hewan, telur, serta daging dari hewan-hewan ternak seperti ayam, ikan, bebek, kambing, atau sapi. Implementasi pajak komoditas. Mengenakan tarif PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang memiliki pertambahan nilai, dan pungutan ini hanya boleh dilakukan dan dilaporkan oleh PKP, namun pihak yang berkewajiban membayarkan PPN adalah konsumen akhir. Jenis komoditas energi. Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 4 AU nomor 42 tahun 2009 menyerahkan 13,5% dari hasil produksi batu baranya kepada pemerintah secara tunai pada harga setempat atau at sale point. Dana hasil produksi batu bara menjadi bagian pemerintah sebesar 13,5% yang harus diserahkan kontraktor swasta dalam jangka kontrak karya pengusaha batu bara. Minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price atau ICP per 24 Maret tahun 2022 tercatat $114,55 AS per barrel, atau melonjak hingga lebih dari 56% dari periode Desember 2021 yang sebesar $73,36 AS. Hal ini menyebabkan Pertamina menaikkan harga Pertamax hingga 12.500 per liter dari sebelumnya 9.000 per liter. Jenis komoditas pertambangan PP nomor 144 tahun 2000, berikut daftar hasil pertambangan atau pengeboran yang akan dikenakan PPN. 1. Minyak mentah atau crude oil, 2. Gas bumi, 3. Panas bumi, 4. Pasir dan kerikil, 5. Batu bara sebelum diproses menjadi briket atau batu bara, 6. Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, dan biji perak, serta biji bauksit. Adapun besaran tarif PPN seperti diatur dalam pasal 7 RUU KUP adalah 12%. Tarif PPN sendiri dapat diubah jadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Jenis komoditas pertanian dan peternakan dikenai PPN sebesar 1%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Republik Indonesia Nomor 89 atau PMK 010 Tahun 2020 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Dalam PMK tersebut, nilai dasar pengenaan pajak atau DPP dalam pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN dari penyerahan barang hasil pertanian akan diatur secara khusus oleh Kemenku. Implementasi pajak dalam pendapatan ialah PPH atau pajak penghasilan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, pemerintah menambah layar PPH orang pribadi sebesar 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar. Dengan begitu, orang-orang kaya akan membayar pajaknya lebih mahal. Dengan begitu, wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut.
Wajib pajak dengan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta membayar tarif pajak 5%. Wajib pajak dengan penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif pajak 5%. Wajib pajak dengan penghasilan kena pajak 250 juta hingga 500 juta dikenakan tarif 25%. Wajib pajak dengan penghasilan kena pajak 500 juta hingga 5 miliar dikenakan tarif 30%. Wajib pajak dengan penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif pajak 35%, kemudian tarif PPh badan naik sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Kenaikan ini sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai dinaikkan penerimaan dari PPh. Faktor produksi secara parsial. Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tenaga kerja, modal sumber daya alam, dan kewirausahaan. Faktor produksi dapat berupa 1. Tanah dan sumber daya alam, 2. Tenaga kerja atau sumber daya manusia, 3. Modal, 4. Kewirausahaan. Implementasi pajak. 1. Tanah yang dimiliki akan dikenai pajak. PBB, pajak bumi dan bangunan. 2. Sumber daya manusia. SDM atau tenaga kerja akan dikenai biaya pajak penghasilan atau PPh. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Selain pajak penghasilan atau PPh, pasal 21 yang menyasar orang pribadi, ada beberapa jenis PPh yang dibedakan dari subjek pajak, objek pajak yang dikenakan, dan siapa pemotong pajaknya. Jenis-jenis pajak penghasilan. 1. PPh pasal 21 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada orang pribadi, karyawan, atau pegawai pensiunan, penerima pesangon, dan lain-lain. 2. PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan atas impor dan cukai dan lain-lain. 3. PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan atas dividen, royalti, bonus, imbalan sewa, dan lain-lain. 4. PPh final pasal 4 ayat 2 yaitu pajak penghasilan atas bunga deposito, tabungan, obligasi, penjualan saham, dan pengalihan hak atas tanah dan lain-lain. Pasal 15 pajak penghasilan yang dikenakan atas jenis usaha, pelayaran, dan penerbangan. 6. PPh pasal 25 adalah pajak penghasilan atas penerimaan negara, orang pribadi pengusaha tertentu, BUMN atau BUMD, dan perusahaan termasuk bursa atau emiten. 7. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. 3. Modal di dalam dunia permodalan. Ada yang disebut sebagai modal ventura. Modal ventura atau venture capital adalah badan usaha yang melakukan investasi dalam bentuk usaha pembiayaan modal untuk suatu perusahaan swasta sebagai rekan atau mitra bisnis yang menerima bantuan pendanaan untuk jangka waktu tertentu. Modal ventura umumnya diberikan kepada perusahaan startup atau perusahaan rintisan. Mekanisme modal ventura pada prinsipnya merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu pool of funds, proses pembiayaan pada pengusahaan, pasangan usaha, sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut atau divestasi. Besarnya pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah 0,1% atau 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. 1. Lain-lain tentang pajak. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jenis pajak yang masuk dalam kategori pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak ekspor dan pajak bea masuk. Sementara yang masuk dalam jenis pajak langsung adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak penghasil. Struktur pajak di Indonesia. Pembagian pajak ada pajak pusat dan pajak daerah. Di pajak pusat terdapat Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea materai, dan PBB P3. Ada juga DJBC yang mengatur bea masuk dan cukai. Kemudian di pajak daerah ada pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pengelompokan pajak menurut golongannya dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sifatnya dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Menurut lembaga pemungutnya dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Dalam pajak daerah terdapat pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ada self-assessment system,
yaitu pajak yang dibayarkan secara mandiri, Official Assessment System, yaitu pajak yang menentukan besarnya pajak terutang pada petugas perpajakan untuk memungut pajak kepada seseorang yang berwajib pajak. Yang ketiga ada sistem Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang besarnya dihitung oleh pihak ketiga seperti HRD suatu perusahaan yang mengurus pajak para karyawannya. Horizontal equity, keadilan horizontal dalam perspektif pajak mengandung makna untuk wajib pajak dan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama. Harus dikenakan jumlah pajak yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilannya. Sementara, keadilan vertikal diartikan semakin tinggi kemampuan ekonomis wajib pajak, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan. Biaya dalam menjalankan sistem pajak. Biaya yang boleh dikurangkan, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi. Tax avoidance versus tax evasion. Tax avoidance merupakan tindakan legal atau sah secara hukum dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan berlaku. Sedangkan tax evasion merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara-cara yang berlawanan dengan hukum. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.